Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Efesus ayat yang ke-31 sampai 33, Efesus 5 ayat 31 sampai 33. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Efesus 5 ayat 33. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Judul renungan kita hari ini adalah Keluarga yang Diberkati Tuhan, ditulis oleh Claudia Jessica. Sahabat suara kasih, Efesus pasal 5, memiliki kesimpulan mengenai pembicaraan Paulus tentang pernikahan. Dia berkata rahasia ini besar. Ia mengatakan bahwa hal tersebut menunjuk kepada Kristus di dalam gereja. Dalam ayat 33 ia berkata, bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ayat-ayat ini mengingatkan kita bahwa sejak awal, Tuhan telah merancangkan pernikahan untuk suatu tujuan. Ketika Tuhan mempersatukan pria dan wanita dalam pernikahan, Dia memberikan gambaran tentang Kristus dan gereja. Dalam kasih suami untuk istrinya, dan pengorbanan suami melayani istrinya, Dia akan menunjukkan kepada dunia gambaran bagaimana Kristus mencintai mempelai wanita, yaitu gereja, dan bagaimana Kristus menyerahkan dirinya sebagai hamba gereja. Kemudian dalam rasa hormat dan cinta istri kepada suaminya, mengikuti kepemimpinan suaminya, dunia akan melihat gambaran bagaimana gereja mengikuti Kristus, dan bagaimana gereja dengan senang hati tunduk kepada Kristus, dan kepemimpinannya yang baik dalam hidup kita. Sahabat suara kasih, marilah kita renungkan, gambaran dalam pernikahan ini tidak untuk dipermainkan, dan diremehkan di zaman kita. Kita jelas melihatnya dipermainkan, diremehkan, didefinisikan ulang, bahkan dengan cara yang berbeda. Kita harus lebih tekun untuk memastikan bahwa gambaran Kristus dan gereja ini jelas di dalam pernikahan. Mari kita berdoa untuk menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Doa untuk para suami.
tunjukkanlah kasih Kristus kepada gereja dengan cara para suami mengasihi istrinya. Tuhan, bantulah para suami untuk menyerahkan hidup mereka untuk melayani istri mereka, membangun, menghargai, memelihara, dan membantu istri mereka untuk tumbuh dalam keindahan sesuai dengan perkataan-Mu. Kami berdoa agar Engkau membantu para suami untuk mencintai istri mereka dengan baik, dan dalam prosesnya, tunjukkan kepada dunia betapa Kristus sangat mencintai gereja. Doa untuk istri, kami berdoa kepada-Mu untuk membantu istri, seperti yang dikatakan Efesus 5 untuk menghormati suami mereka, untuk dengan senang hati mengikuti kepemimpinan mereka yang penuh kasih. Tuhan, kami berdoa agar para istri menunjukkan gambaran tentang kasih gereja kepada Kristus, rasa hormat kepada Kristus, keinginan untuk mengikuti Kristus dalam cara mereka mendekati pernikahan. Bapa, kami berdoa untuk pernikahan di zaman kami. Kami berdoa mengetahui bahwa Engkau merancang pernikahan sejak hari pertama, untuk menjadi perpanjangan kasih-Mu di dunia, untuk menyebarkan Injil kepada dunia. Kami berdoa agar Engkau membantu kami untuk menunjukkan cinta-Mu. Bantulah kami untuk menyampaikan Injil dalam pernikahan kami hari ini dan setiap hari. Tuhan, kami berdoa agar Injil menjadi jelas dalam diri suami, istri, dan hubungan kami satu sama lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus,
kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.